Hello Hello everyone, everyone, welcome to Amcast Special Halloween. Time to get spooky. Nah, Kembali lagi di Amcast episode kali ini itu halo special semuanya. Halloween. Ya, kita special Dan Halloween. kembali lagi bersama aku Cipa yang vibes-nya hari ini udah spooky banget nih. Dan aku Azizi yang hari juga semi spooky. Oke, dan kita akan mereview studio kita. Nah, ini ada apa aja nih? Kita punya apa ini? Ini Ada adalah jack-o'-lantern, Ya, ada Hedwig, ada tulisan Halloween dan sawang-sawang yang yang bertaburan. sawang-sawang debu ini ya. Ini effort banget ya, Ya, tim ini tim kita ini tim ya. kreatifnya sangat effort, kita Sangat apresiasi effort dikit. sekali, beri Dan aplaus buat tim kreatif kita juga dan kita juga punya pohon dari tahun 2000 Masehi. Wah. ini yang kayak usianya ya lebih tua dari kita. Oh, lebih tua dari kita. Ya, betul Berarti sekali. kita harus menghormati pohon ini Kita ya. hormat sekali. Kita harus menghormati pohon ini. Oke, jadi Hmm. sebelum kita masuk ke segmen bacain story-story dari teman-teman Oke. nih, story-story hantu dari teman-teman, Betul. mungkin kita kasih quick explanation dulu sih, Zi. Oke, boleh. Sebenarnya Halloween itu apa sih? Halloween. Halloween. Oke. Jadi Hmm? yang salah kaprah orang-orang itu Halloween dikira cuman trick or treat. Oh, Cuman bagi-bagi permen. heeh. Padahal sejarah aslinya nih teman-teman, Halloween itu dari festival Samhain. Oh. Nah, festivalnya itu di Celtic kuno di Oh. Eropa. Nah, itu udah lebih dari 2000 tahun yang lalu. Ya kita belum lahir ya. Nah, festival ini itu ada untuk penanda sebagai awal musim dingin dan sebagai akhir musim Panen. panen. Oh. Yes. Dan di festival Samhain juga di Halloween ini sebagai bukti atau sejarah kalau batas dunia Roh ya. roh yes dan batas dunia kita itu menipis. Oh, Yes. jadi intinya Halloween itu pada awalnya itu emang tradisi bangsa Celtic ya buat Yes. mereka itu Oke. merayakan festivalnya mereka, festival Betul. Samhain dan Samhain. seiring berjalannya zaman dan Hmm. seiring berjalannya waktu jadi ya udah jadi hari libur aja, jadi Dan hari ya, libur orang Amerika gitu ya. Itu juga setiap tahun ya. Oh, tanggal setiap 31 tahun. Oktober. 31 Oktober. Betul sekali. Hari ini ya? 31 Oktober ya? Hari ini malam ini. Jumat lagi. Oh, malam Jumat. Aduh, tambah Oh. horor ini. Merinding ya. Berarti kali Kita balik lagi ke Amerika. balik jauh ya ke Balik Amerika jauh ya? ke Amerika. Betul. Nah, aku mau ngomongin tentang The Bunnyman nih. Have you heard Bunnyman? about him tuh? Oh, belum sih, tapi Belum. kalau Bunnyman ya kayaknya dia tuh kelinci, Mm-mm. tapi manusia. Manusia kelinci. kelinci. Gimana Jadi maksudnya? tuh si Bunnyman ini Iya. dia itu antara dia mantan narapidana sama antara dia itu dulunya tuh pasien rumah sakit jiwa. Napi sama pasien masuk ke jiwa. Antara napi sama antara dia pasien rumah sakit jiwa. Salah satunya berarti. Jadi dia kabur dari rumah sakit jiwa Oke. itu sambil pakai kostum full body gitu, tapi kostumnya kelinci. Kelinci. Kelinci abu-abu Serius gitu. kelinci. Jadi dia keliling-keliling gitu ngejar-ngejarin orang dan yang paling bikin seremnya apa? Dia bawa kapak. Bawa kapak. Bawa kapak. Kelinci bawa kapak. Kelinci bawa kapak. Serius. Serius serem banget kan? Wah, Dan kebayang ya. katanya si The Bunnyman ini Oke. dia itu berkeliarannya itu di jembatan yang namanya itu Bunnyman Bridge. Jadi kalau misalkan kamu jalan nih di jembatan itu, jadi bisa jadi kamu dikejar-kejar itu sama si Bunnyman itu. Waduh, lagi kita ke jalan sama kawan di Nah. jembatan malam-malam dikejar kelinci. Dikejar kelinci tapi Kelinci bawa bawa kapak. kapak. Nah yang bikin seremnya tuh dia bawa Aduh, kapak. bawa kapak tuh gak kebayang. Berarti antara tragis tadi yang di rumah sakit Iya, jiwa. dia mantan rumah sakit jiwa. Seremnya bawa kapak, kelinci Iya, mantan bawa betul, kapak juga. Betul. Nah, oke. Nah, itu kan pasti aneh banget ya. Mm, Masa kita udah jalan-jalan sama kawan di jembatan, di jembatan. dikejar kelinci, bawa kostum, bawa kapak lagi. Serem banget gak sih? Serem banget. Tapi jangan-jangan ya, Kenapa kita tuh? dikejar tuh bukan karena mereka marah. Terus karena apa Ya kalau mungkin misalkan karena bukan marah? kepanasan kali ya, kepanasan atau kegerahan. Oh Kostumnya- karena kostumnya. Yes, kostumnya kan Oh iya sih tebel. bisa jadi sih. Nah, bisa jadi kan Bisa jadi. Karena Ya, dia kegerahan marah-marah kegerahan. keliling-keliling gitu ya. itu sambil bawa Dan- kapak tapi Bisa jadi juga dia nggak bisa buka zipper ininya nggak sih masuk kostumnya. akal. Ya, Makanya mungkin dia masuk marah-marah sangka. keliling-keliling Oh iya kayak kayak melepuh. gitu. Nah pasti kan aneh banget ya. Mm-mm. Lagi naik jalan-jalan Ya. sama kawan-kawan, sama pacar atau sama siapa Hmm. di jembatan dikejar lagi. Dikejar Dikejar sama Bunnyman. Bunnyman. Bawa-bawa pakai kapak. bawa Iya, kapak. bawa kapak, Nah. pakai kostum, mana gede lagi kan. Ih, serem ya? Serem, nggak Serem, sih? tapi jangan-jangan dia Kenapa? ngejar tuh bukan karena marah. Ah, terus kalau bukan karena marah ngapain dia ngejar-ngejar? Ya mungkin karena panasan kali. Kepanasan karena Kostumnya kan oh gede kan. karena kostumnya. Yes, Iya kostum sih soalnya gede. kostum-kostum kayak gitu kan kayak kostum badut gitu Oh nggak sih? iya, Panas ya. Panas gerah kan karena Nah. dia tutup semua kan. Bisa jadi dia kepanasan terus nggak bisa buka zipper kostumnya kali ya. Iya barangkali ya. Woi, Ih siapa? 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 Ih takut
Ih, takut banget. Siapa? Ih, siapa? Kalian lagi ngomongin aku ya? Enggak, orang kita lagi ngomongin Hantu sebelah ya. iya hantu sebelah, bukan. Kita enggak ngomongin kelinci, enggak. Kok aku tadi denger kalian ngomongin aku? Ngomongin apa? Enggak Itu ya. tadi yang enggak. zipper itu? Oh, itu kan oh congpot. Jangan disebut, serem. Ya pokoknya hantu sebelah lah. Bukan Ya udah, bukan aku di sini mau memperjelas aja sih. memperjelas. Mau mengklarifikasi lah gampangannya. Oh, oke. Klarifikasi apa? Jadi sebenarnya Bunny Man itu nggak jahat tau. Nggak jahatnya. Serius gak jahat? Iya, dia tuh cuma kesepian doang. Kalau nggak jahat nggak mungkin bobo kapak nggak sih? Ya, kan itu kan mainannya dia. Oh, mainannya kapak. Iya, Terus berarti kamu jauh-jauh dari Virginia ke sini buat klarifikasi itu? iya sih. Oh. Berarti intinya Intinya Bunny Man itu kesepian guys. kesepian, butuh support system. Sayang, kekasaran itu bahasanya. Makanya dia kan ngejar-ngejar orang kan kalau yang lewat terowongan situ kan. Nah terowongan situ kan itu base campnya dia itu. Jadi kalau ada yang lewat situ dikejar-kejar mau diajak temenan. Gitu. Oh. Dikejar karena takut gitu. Ya orangnya kan takut dia lari, akhirnya dikejar gitu. Salah paham lah. Oh, salah paham. Lihatnya Itu- ya berarti ya. Iya. Oh. Itu kapak bohongan itu yang dibawa. Kapak bohongan, Iya. serius kapak bohongan. Iya. Oh, oke. Berarti sebenarnya Bunny Man tuh nggak jahat, Itu iya. cuma kesepian. Mm-mm. Berarti butuh pasangan. Butuh teman. Ya, butuh teman. Butuh teman ternyata Bunny Man. Oke. Udah nih, ada mau diklarifikasi lagi? Enggak. Udah sih itu aja. Oh, itu aja. Terus Terus oh ya. oke, pokoknya makasih ya udah jauh-jauh dari Virginia, dari Amerika sampai ke kalian cuma buat klarifikasi kalau sebenarnya Bunny Man itu nggak jahat. Iya, gue cuma mau meluruskan doang. Oh, cuma mau meluruskan doang. Iya. Oke, berarti ya makasih deh pokoknya. Iya. Pulang dulu ya. Oh ya. Mau kemana? Kapak gue ketinggalan. Aduh. Thank you ya Bunny Man. Kapan tahun depan main lagi deh. Tahun depan. Oke. Ada tamu datang nggak diundang, pulang nggak diantar. Datang nggak diundang, pulang nggak diantar. Lu udah kayak sebelah ya, hantu sebelah. Gak usah disebut. Nah, kan kita udah nih tadi ketemu sama si Bunny Man itu. Ya, Jadi pokoknya dia udah klarifikasi lah sebenarnya dia itu emang nggak jahat. Hmm. Cuma mungkin ada kesalahpahaman dan banyak mitos-mitos dari orang-orang aja yang menggiring opini. Jadinya Bunny Man itu ya terkesan jahat Padahal di mata aslinya orang-orang. Padahal baik aslinya ya. baik. Tapi cuman aneh aja sih, larian pakai kapak. Sebenarnya aneh sih cuma ya udahlah yang penting dia udah klarifikasi Oke, lah. clear ya. Clear. Nah, Cip, tadi kan kita kan kedatangan tamu yang luar biasa dari Iya, jauh. dari Virginia. Jauh-jauh dari Amerika ke Dari Amerika. Ngalian. Kalian Nggak jauh-jauh diundang, dia. pulang nggak diantar lagi. Cuma buat klarifikasi doang. Cuma berklarifikasi doang. Nah, karena itu aku kepikiran nih, Kenapa tuh? kenapa ya kalau di Indonesia tuh Halloween nggak dirayakan secara masif gitu? Oh, enggak kayak di Amerika ya? Yes, Pertanyaan bagus sih karena alasan utamanya menurutku ya. oke. Karena kita kan orang Indonesia. Ya. Jadi kayak gak perlu gak sih kita ngadain acara besar kayak gitu, ngadain satu hari besar yang cuman memperingati festival Samhain itu. Kalau Yeah. sekarang kan ya buat ajang seru-seruan sih. Betul. Cuma kan itu kan kayak identik sama yang serem-serem gitu ya, yang creepy-creepy gitu kan. Yang creepy. Kalau di Indonesia kan gak harus gak sih 31 Oktober kayak Mr. P itu gak harus muncul Mr. P, cuma yes. di 31 Oktober. Yes. Karena 24/7 juga kalau misalkan mereka mau nemuin kita atau kita mau ketemu mereka juga bisa aja gak sih? Bisa. Tapi padahal jangan itu- sampai sih. Ya, Jangan sampai sih. Ya, jangan sampai dulu, jangan dulu ya. Jangan, Ya. jangan. Ya karena di sana kan sebagai tanda kalau Hmm, antara roh sama kita yang asli ini kan tipis kan. ya. Tapi karena kita di negara ini Hmm? nggak ada kayak gitu. Oh iya sih, karena Ya, budaya kita juga beda gak sih? betul budaya Kalau kita budaya beda. kita menghormati orang yang sudah meninggal itu kan gak kayak Yes. gak kayak mereka. Ya, kita Kalau berbeda kita culture-nya. budayanya tuh ada budaya yasinan, Yasinan, terus ada nyekar juga. Jadi kalau misalkan buat menghormati orang yang udah meninggal, jadi kita emang udah punya culture-nya kalau di Yes, Indonesia. kita punya Jadi budaya mungkin sendiri itu ya. emang alasan yang paling utama sih kenapa Halloween di Indonesia tuh nggak secara masif dilakukan. Betul sekali dan itu juga alasan kenapa
kalau mereka kan yang Bani tadi nggak diundang tadi pakai kostum yang sebegitu uniknya. Iya sih Nah benar kita sih. kan kostumnya kan udah dari template ya. Ada apa adanya. Apa adanya. Bukan betul. ada apanya. Wafatnya pakai itu, jadi hantunya juga pakai itu. Iya Ya, sih, kita udah benar punya sih. ciri khas tersendiri. Bener sih. Jadi kayak hantu-hantu di Indonesia tuh nggak perlu pakai yang banisit yang Iya, mahal. yang mahal, Jadi mereka yang cuma unik kayak tadi. modal Apa adanya. Iya, apa adanya juga udah serem gak sih? Ya mereka muncul sebagaimana mereka ditanam. Bener. Dan mereka juga cuma butuh pohon pisang. Ya. Jadi emang mungkin itu ya perbedaan culture juga bikin Halloween itu nggak semasif dilakukan di Semasif Indonesia. Di Amerika ya. Iya di Amerika. Betul. Nah kita langsung lanjut nih ke segmen selanjutnya Zi. Oke, segmen apa tuh? Jadi kita udah dapat banyak story serem Kita nih, dapat story ribuan hantu. story dari orang-orang tak dikenal. Dari Amkorian, Dari Amkorian, dari para follower kita. Amkorian, dari followers kita. Oke. Jadi kita udah banyak dapat cerita-cerita serem. Kita pilih Dan ya. yang kita pilih tuh mohon maaf banget cuma 2. Mohon maaf yang tereliminasi ya. Iya, sebenarnya tuh banyak banget yang ngirimin Yes. kita di DM, Betul. di DM tuh sampai nggak kebaca karena saking numpuknya, karena saking mereka tuh excited banget mau Iya, mau karena menceritakan kisah serem-serem mereka. ya, tadi kan Halloween itu kan di Indonesia kan nggak semasif itu kan. Mumpung dibahas. Nah, mumpung dibahas mereka sama juga American penasaran. Corner Semarang, jadi mereka mau ikut lah. Betul. Tuh. Nah, kita di sini udah dapat 2 cerita nih Zi. Ya, Aku cuma nanti 2 nih. cuma 2 karena mungkin keterbatasan waktu ya. Oke. Jadi kita bacain ada 2, nanti aku bakal bacain cerita pertama dan kamu bacain cerita kedua. Oke. Nah, untuk cerita pertama kita dapat dari Kak Edita Sukma nih. Ceritanya, halo, aku akan menceritakan cerita horor dari kakak sepupuku yang langsung diceritakan ke aku sendiri. Kakak sepupuku ini sebut aja namanya Lina. Sedari kecil ia memang diberi kelebihan untuk merasakan, bahkan terkadang melihat sesuatu yang tak kasat mata. Waduh, Serem punya banget ya. indera ke-9. Indra keberapa sih itu? Berapa ya? Indra ke-6. Keenam, indra Iya, keenam. betul. Nah, jadi aku akan memulai cerita yang pertama yang belum lama dialami oleh kakakku ini. Jadi setelah kakaknya dia menikah dengan suaminya di tahun 2008, Oke. mereka memutuskan untuk membeli tanah yang terletak di kota Magelang. Mereka berdua mempunyai usaha, yaitu toko kayu yang lumayan besar nih. Udah mebel berarti ya. Iya, udah lumayan besar. Terus suaminya juga dia punya usaha jual beli mobil. Oke, Namun rental. mobilnya itu belum banyak dibuka, belum Oke. banyak terjual lah. Oke, Jadi masih belum masih- membuka showroom. Oke. Jadi cuma baru ya jual beli, Kecil-kecilan gitu ya? dealer biasa aja. Saat ini kakakku mempunyai 3 anak dan anak ketiganya masih PAUD. Kakakku ini sebenarnya tidak nyaman jika rumahnya berada di lantai 2 karena dia harus menaiki tangga apalagi dengan badannya yang gemuk dan khawatir akan anaknya yang masih kecil jikalau bermain di dekat Berarti tangga. resikonya tinggi ya. Iya, resikonya tinggi. Dan rencananya mereka itu bakal melanjutkan usaha jual beli mobilnya kalau mereka jadi pindah. Kalau Jadi, jadi pindah. Kalau jadi pindah. Jadi mereka tuh udah punya 1 rumah, Oke. tapi mereka itu memutuskan buat pindah karena rumah yang pertama itu 2 lantai. Jadi kakaknya ini mau nyari rumah yang 1 lantai aja Oke, karena kan punya iya, anak kecil. sama badannya agak agak gemuk. iya. Jadi ya biar effortless lah oke. gitu. bener. Nah, saat dia survei rumah baru nih Zi. Mm. Kakakku merekam sekitar rumah dari mulai ruang tamu, ruang tengah sampai ke kamar mandi. Di kamar mandi terdapat kaca besar. Kakakku merekam di kaca tersebut dan terjadi kejanggalan. Kejanggalan Kejanggalan di situ ternyata mulai horornya. ada kejanggalan tuh karena kan kakaknya survei dan dia Iya. tuh ngerekam sekitar rumahnya lah. Oke, betul. Nah, pas kakaknya ngerekam di kaca tersebut, saat kakaknya memutar kembali rekaman tersebut di rumah, ada Oke. sosok wanita berambut panjang Aduh, dengan kepala tertunduk dan memakai baju putih yang berdiri di belakang kakaknya. tuh ini Iya. siapa ini? Jadi kakaknya tuh awal tuh mikir kalau misalkan dia itu anak perempuan pertama kakaknya. Kakaknya tuh ya menangkis lah pikiran-pikiran yang negatif. Pikirnya. Pikirnya. Saat kembali ke rumah, dia hendak memperlihatkan kembali tuh rekamannya tadi ke yang mengirim cerita ini. Jadi pas mau diperlihatin kembali rekamannya, tiba-tiba HP-nya jatuh dan Jatuh. HP-nya mati. Mati. Mati HP-nya Berarti mati. dokumentasinya hilang dong. Nah, itu ternyata kakaknya tuh masih kekeh gitu loh. Kalau ceritanya ini beneran. Jadi yang ngirim cerita ini tuh nggak percaya. Jadi tuh kakaknya itu
mengalami sendiri, tapi adiknya ini nggak percaya. Mungkin itu cuman halusinasi doang, cuma hayalan kakaknya. Kakaknya tetap kekeh, kakaknya ngomong gini, itu HP-nya masih ada. Kalau misalkan besok diperbaikin dan bisa hidup kembali, nanti bakal diperlihatin lah ke adiknya. Oh, yang rekamannya tadi. Iya, rekamannya tadi. Nah, sebelum diperbaikin, pas malamnya itu tiba-tiba kakaknya itu mimpi. Kakaknya dimimpiin. Pokoknya mimpinya tuh ya kerasa nyata banget lah. Nah terus kakaknya tadi, inget gak yang tadi aku cerita yang dia survei rumah itu? Iya. Nah ternyata di rooftopnya itu cuma ada toren warna oranye. Ada toren itulah, toren air itu. Nah saat survei ini kakaknya berdiri di tangga dan menatap sekitar, lalu turun ke bawah lagi. Nah saat turun ke bawah, di tangga dengan posisi sama persis pada siang hari saat survei tadi itu, di mimpinya itu kakaknya itu melihat di sebelah toren persis itu ada perempuan berbusana Belanda. Berarti ini noni-noni Belanda? Iya, noni-noni Belanda. Lengkap, dia sambil megang payung gitu. Horor gitu. ya? Iya, horor. Kayak creepy banget gak sih? Malam Jumat lagi nih. Aduh, sebenarnya agak takut ya. Iya. Agak takut sebenarnya, cuma kita lanjut aja ke ceritanya. Oke, kita lanjut. Nah, sampai pada saat perempuan itu berbalik badan dan tersenyum ke arah kakaknya. Tersenyum tuh perempuan itu ke arah kakaknya. Terus kakaknya itu tiba-tiba terbangun karena dibangunkan oleh suaminya. Jadi suaminya itu ngerasa kayak kakaknya tuh tidurnya tuh kayak kelihatan gak tenang tapi gak bergerak sama sekali juga. Aneh berarti tidurnya ya? Iya, jadi aneh. Kayak gelisah tapi gak bergerak. Makanya suaminya buru-buru bangunin si kakaknya itu. Nah gak hanya sampai itu ceritanya, kita ulur lagi tuh ke belakang saat pembangunan rumah kakaknya ini. Ini jauh cerita sebelumnya? Iya, jauh cerita sebelumnya. Karena rumah yang lantai 2 tuh, yang di atas kan masih dibangun tuh. Makanya dia tinggal di bawah dan dibuatin rumah sementara lah dari kayu gitu. Karena kan emang usaha kayu kan. Iya, mebel tadi kan. Iya, mebel tadi. Nah saat itu mereka setelah baru banget menikah dan mempunyai anak satu, Nizi. Suami kakaknya ini jarang nemenin kakaknya karena ada keperluan mengambil mobil gitulah di Jakarta. Ya, pokoknya rental. Usaha sampingannya. Iya, betul. Nah itu ada urusan di Jakarta. Jadi pada saat itu cuman ada kakaknya sama anak pertamanya. Masih bayi. Jadi masih berdua mereka di rumah itu. Nah setelah itu karena anaknya masih kecil dan hanya berdua, kakaknya ini cuma bisa ngelakuin pekerjaan rumah saat malam hari. Pas anaknya tidur. Jadi kalau siang kan masih main sama anaknya ya. Iya, masih main-main sama temennya dan masih kalau anak kecil kan masih nggak bisa ditinggal kan. Betul sekali. Nah jadi makanya kakaknya ini ngelakuin pekerjaan rumah di malam hari nih Zi. Nah pas anaknya tidur, dia ngelakuin pekerjaan rumah tapi tiba-tiba gelas yang ada di meja tuh terjatuh. Aduh. Gelas yang di meja jatuh nih. Padahal gelas itu diletakinnya tuh nggak di pinggir, agak tengah. Tapi nggak tahu kenapa, ya udah gelas itu jatuh aja. Jatuh aja. Terus kakaknya itu sebenarnya tuh kakaknya tuh nggak takut. Makanya kakaknya di situ langsung kesel karena udah ngerasa digangguin terus nih. Oh, berarti udah gak tenang gitu ya? Iya, udah nggak tenang lah. Terus kakaknya tuh ngomong, aku tahu ini dulu tuh rumah kamu, tapi aku tuh udah beli tanah ini. Aku nggak bakal ganggu kamu. Mari kita hidup berdampingan tanpa mengganggu satu sama lain. Hidup berdampingan. Sosok yang. Iya, tapi tanpa mengganggu satu sama lain. Kakaknya tuh kesel langsung ngomong kayak gitu. Terus kakaknya bilang kayak gini lagi nih. Ayo kita lihat kuat-kuatan. Yang paling lama kuat tinggal di rumah ini tuh siapa? Siapa yang bertahan itu ya? Iya, nah setelah itu kakaknya udah nggak digangguin lagi lah. Jadi udah jarang lah digangguin dan jarang ditampakin. Jadi dari situ mungkin hantunya ini jadi agak takut mungkin ya. Mungkin ngiranya kayak manusia tuh gampang diganggu dan gampang takut. Padahal kakaknya ini bukan orang yang bisa diganggu kayak gitu. Tipikalnya tuh nggak gampang takut. Nah menurutmu Nizi dari cerita yang udah dibacain tadi, menurutmu gimana tuh? Serem kah atau mungkin bagus kah mengroasting hantu dengan cara seperti itu? Kalau menurutku pribadi ya, ceritanya unik. Karena apa? Tadi kan kakaknya punya indera keenam. Terus kakaknya adu sama hantunya. Jarang-jarang lihat kan. Dan yang lebih gong lagi, hantunya kalah. Nah itu karena di roasting. Iya, di roasting lagi sama kakaknya. Untung kakaknya menang ya. Jadi kakaknya beranilah untuk mempertahankan rumah itu. Kalau misalkan kakaknya nggak betah atau gimana kan kakaknya kan pasti langsung pindah dari rumah itu.
Apalagi dengan usaha yang banyak tadi Iya, usaha usahanya banyak. kayu dengan jual beli mobil kan. Nah, bener banget. Nah menurut Kak Jepa nih ratingnya berapa untuk cerita ini? Ratingnya 9/10 sih. 9/10 ya. Berarti 9/10 karena agak serem, terus juga unik. unik. Dan di akhir cerita kakaknya bisa mempertahankan lah rumah itu untuk keluarganya. Ya bisa adu sama hantu ya. Ini Iya. jarang-jarang sekali teman. Nah mungkin kita bakal lanjut nih Zi ke cerita kedua. Oke. Cerita kedua kira-kira dari siapa tuh Zi? Oke, kita lanjut ke cerita kedua. Kita ada dari Kak Ed and Journals. Oke, terima kasih kakaknya kepada Kak Ed and Journals sudah menyempatkan waktu untuk mengirim cerita horornya ke kami. Kita mulai dari pada tahun 2010, usia saya baru mencapai 5 tahun. Oke, masih kecil ya. Masih kecil. Nah, saya itu tinggal bersama keluarga saya di rumah kakak dan nenek. Di keluarga saya itu setiap ada penghuni baru, maka pasti akan diganggu oleh penunggu rumah yang ada. Ceritanya begini, saat malam hari ayah saya lagi keluar kota. Nah di rumah kan berarti cuma ada saya yang baru 5 tahun dan ada ibu, lalu ada kedua om saya. Di malam hari itu keadaannya itu hujan deras Hujan deras. dan mati lampu di mana-mana. Seperti mati lampu. Iya, Biasa. oh enggak ya, enggak ya. dong. Kita lanjut dulu. Iya, lanjut lagi. Aduh, ini serem Kita sih. yang creepy gitu dong kak. Aduh, tiba-tiba aja. Soalnya vibesnya nih udah serem, jadi biar nggak tambah serem ya. Tadi intermezzo dikit, Jokes sedikit. jokes dikit. Oke, nah Oke. kita lanjut ya. Lanjut. Adanya kan tadi kan mati lampu, hujan deras, di mana-mana kan. Nah, ibu saya itu keluar buat nyari cemplik. Cemplik itu apa tuh kak? Cemplik itu damar atau penerangan dari yang penerangan kuno lah. Oh. Jadi dia masih menggunakan lilin. Oh iya tahu. Ya, lilin dan pakai minyak tanah. Saat itu ibu ke dapur dan mau kembali ke kamar untuk membangunkan aku. Padahal posisi itu malam dan posisinya juga hujan kan. Nah di depan kamar berdiri sesosok tinggi besar setinggi atap rumah. Jadi tinggi besar seatap rumah. Serem banget sih. Lebih-lebihnya rambutnya berantakan dan tubuhnya hitam. Kayak Slenderman gak sih? Iya, apalagi setinggi rumah kan. Hampir sama lah ya kayak Hampir gitu sama. ya. Nah, ibu mengira itu adalah bayangan dari om saya. Make sense kan? Karena Ya, make sense. bayangan kan Bayangan. bisa sampai ke langit kan. Iya, tergantung cahaya ya. Betul. Ibu saya memanggil om saya. Namun, om saya itu datang dari arah yang berbeda dari bayangannya. Oh, berarti bukan dia, bukan omnya. Kan. Kemudian sosok tersebut Merinding ya? seperti hilang. Nah, kemudian dan kejadian ini juga terjadi pada anggota-anggota yang lain. Selanjutnya di mana saat saya sedang sendirian di rumah dan mau ke dapur, ada gangguan kecil. Gangguan gimana tuh? Nah, sudah suara tertawa dari dalam sumur. Ada lagi, Serem ya? iya, apalagi suara tertawa yang dari dalam sumur itu, ibunya tuh sudah biasa mendengar. Oh, jadi bukan dia doang yang suka denger Yes, ya? banyak. Emang sekeluarga itu di rumah itu emang suka diganggu juga. Karena tadi kan dari awal siapapun yang datang ke rumah kakek dan neneknya pasti akan Diteror. diteror. Oh, Termasuk iya ibu sih. dan bapaknya dia. Bener sih. Dan ini kejadian ke dia. Nah, karena ibunya itu sudah sudah terbiasa dengan suara itu, maka ibunya mengira ya sudah mau gimana lagi kan. Nah, tapi karena masih kecil, 5 tahun, Iya, 5 dia tahun gak dia. paham apa-apa. Dia belum mengira kalau suara tersebut bukan manusia. Oh, Nah, iya ketika dia mau menaruh piring di dekat sumur, gongnya itu dia melihat sosok anak kecil. sosok anak kecil. Ya ini beda dengan yang tadi yang tinggi seatap rumah. Oh, berarti tapi ini, sekarang sosok anak kecil. yes, sosok anak kecil, Merinding rambut sumpah. panjang sepinggang. Merinding, Ya. sumpah merinding. Dengan rambut panjang sepinggang sedang menongkrong membelakangi saya dan menggunakan baju seperti dengan baju yang saya gunakan. Bayangin Serem banget. anak usia 5 tahun Iya, dia ngelihat anak yang kecil seumurannya pakai baju panjang, iya. rambutnya Rambutnya panjang, panjang. bajunya sama dengan baju yang dia gunakan. Apa agak kaget tuh? Creepy banget sih.
Dia kan tadi kan membawa barang ke sumur ya. Bawa Nah, piring tuh dia. betul, dia bawa piring. Piring yang mau ditaruh itu jatuh. Hmm. Ya larilah, nangislah, kagetlah melihat itu sampai dia demam. Berarti saking Iya sih, traumanya ya. saking takutnya. Betul, apalagi di usia yang baru 5 Iya, tahun. apalagi kalau anak kecil kalau misalkan ditampakin kayak gitu emang biasanya langsung demam sih. Yes, langsung demam. Karena ingatan di masa kecil kan pastinya Iya ya sih, kebawa bener. ke Bener. betul. Nah, kejadian itu juga dialami bukan hanya ibu si anak tadi, tapi juga dialami oleh tantenya. Oh, tantenya juga ngalamin Yes, tuh. dan karena ini tantenya juga pindah kan, pindah ke rumah yang tadi kakek neneknya. Oh. Nah, karena tantenya ini penempat baru, yang menempati yang baru, maka dia juga diganggu seperti si adik kecil tadi. Nah, tantenya ini diganggu oleh sosok wanita menggunakan kebaya merah dengan senyum yang sulit diartikan. Gimana tuh? Maksudnya adalah tatapannya tuh sinis. Nah, sosok kuntilanak itu, ya, dia menyebutnya kuntilanak. Iya. Oke, di dalam sumur saat mengambil Serem banget sih. lagi-lagi di Sumur. Yes, sepertinya ini memang Sumurnya tuh emang mungkin base campnya. sumur lama kali ya, bisa Yes, jadi ya. Karena tadi kan dari kakek neneknya kan. Iya sih. Nah, ketika ngambil air kan diganggu sama kuntilanak tadi tuh. Iya. Sampai sosok kuntilanak itu mondar-mandir ketika si tante sedang sholat di jam 2 malam. Oh, jadi pas tantenya sholat tahajud mungkin ya. Mungkin ya. Dia bolak-balik itu. Yes, bolak-balik. Setelah ada kumpul keluarga kan, terus bercerita baru teman saya sebenarnya mengetahui. Oh. Di dua om-om yang duduk di depan tuh sebenarnya dari lama tuh udah tahu. Oh, jadi sebenarnya semua orang tuh udah tahu cuma nggak saling cerita aja ya. Yes, karena kan memang ceritanya kan kayak nggak pantas untuk diceritakan kan. Iya sih. Namun sosok tersebut hanya sekedar berkenalan dan tidak bermaksud mengganggu. Tapi aneh gak sih, masa tadi ada yang tinggi setinggi rumah, Iya, ada yang anak kecil. ada anak kecil. Iya. Mereka cuma Buat berkenalan aja. doang dan tidak bermaksud ganggu. Mereka hanya muncul sekali setelah mereka menampakkan diri kepada kami dan tidak pernah terlihat lagi. Ya. Oke. Dia hanya untuk first impression kali ya. Oh, mungkin si hantu-hantu itu emang nempatin rumah yang sama kakek neneknya. Jadi ya udah lu tinggal di sini, gue juga tinggal di sini. Jadi biar sama-sama kenal gitu, sama-sama tahu. Jadi mungkin biar peringatan juga ya keluarganya biar nggak macem-macem. Eksistensinya aja. Iya, munculkan Kalau saya itu eksistensinya ada dia dan aja. kalian itu juga ada. Iya, bisa sih. Betul. Jadi berarti dia nampakin sendiri sekali, terus habis itu udah nggak pernah nampakin lagi. Iya. Buat kenalan aja lah ya, Betul. biar sama-sama tahu Dan kalau ini kita juga, tuh ada. hantunya beda-beda ya. Oh, beda-beda, iya sih Betul. bener sih. Kayaknya sama-sama keluarga gak sih? Mungkin ya. Bisa Yang jadi. tinggal di dunia nyata keluarga, yang tinggal di dunia lain juga Keluarga. mereka keluarga. Apalagi tadi tempatnya kan di sumur kan. Iya Itu memang sih. tempat yang angker. Tapi serem sih kalau misalkan semua orang yang baru tinggal di situ ditampakin kayak gitu. Itu kalau tiba-tiba ada tetangga mau tidur juga. Iya, mau nginep juga Mungkin ya hantunya kan. beda lagi ya. Bisa jadi beda Bisa lagi, bisa jadi beda lagi. Nah, ini ada lagi, dia masih ditampakin lagi tapi hantunya beda. Nanti ketika sedang sholat malam, saya diketawain sama kuntilanak yang dari arah sumur. Lagi-lagi, Yang itu ya yang gangguin tantenya tadi. iya kemungkinan yang itu. Lagi-lagi dari arah sumur Iya, karena iya. ya mungkin memang rumahnya kali ya. Bisa jadi. Kalau tadi keluarganya rumahnya kan di rumah. Kalau yang Dunia dari alam lain lain itu ini rumahnya di sumur. Nah, Oke. sekian cerita dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih dari Kak Ed Anjurnas. Anjurnas. Ini sudah memberikan kisah Kisah menyeramkannya menyenangkan. ya. Apalagi Kak hantunya Angkor. berbeda-beda ya. Iya, beda-beda. Tidak bisa terbayangkan oleh kami bagaimana penunggu rumah yang baru itu akan diteror setiap Setiap mereka setiap menempati. orangnya, iya. Iya, baru. dari ibu, dari anak, dari om-omnya pun sekalian Iya, tahu. tantenya. Tantenya tadi juga. Sampai dia yang masih kecil umur 5 Yang masih tahun 5 aja tahun itu. harus dikenalin gitu ya. Yes. Aduh, gak kebayang ya. Sebenarnya ya emang jangan sampai ya itu terjadi sama kita ya. Ya semoga ya. Semoga Tapi- jangan banget sampai. Ya, tapi kan kita kan nggak tahu ya. Iya, Karena iya sih. mereka kan datang juga nggak diundang kan. Iya. Ya intinya kita nggak ganggu mereka dan Yes. mereka nggak bakal ganggu kita. Itu sih Kan tadi mungkin kan poinnya. cuma
muncul untuk menunjukkan diri aja. Kalau saya itu ada dan kalian itu ada. Selama kalian tidak mengganggu, maka saya juga tidak akan mengganggu. Nah, rating dari saya sendiri 10/10. Karena ini beda ya dari cerita pertama ya. Iya benar. Yang ini hantunya lebih bervariatif. Lebih bervariatif. Lebih bervariatif. Iya. Tentunya juga lebih horor ya. Aku juga 10/10 sih karena nggak ngebayangin kita bertempat di tempat baru tapi harus dikenalin sama alam lain yang mereka tuh udah bertempat di tempat itu. Dari lama ya? Iya udah dari lama, penunggu aslinya. Oke nih teman-teman, kita udah selesai di segmen story-story dari Amkorian yang masuk ke DM Instagram kita. Nah kita bakal langsung apa nih Kak Azizi? Kita akan masuk ke segmen terakhir yaitu penutupan. So guys, gak berasa banget ya? Gak berasa banget ya Cip. Kita tadi udah perkenalan tentang hantu yang gak diundang tadi. Iya ada Bunnyman. Ada Bunnyman tadi. Ada Bunnyman tiba-tiba tadi. dateng, aku diusir lagi. Terus kita juga udah jelasin Halloween itu asal-usulnya apa, ya, dari bangsa Celtic sampai akhirnya di Amerika tuh sekarang jadi hari libur orang Amerika. Yes. Dan tiap tanggal 31 Oktober. Ya. Nah intinya Halloween itu adalah ajang seru-seruan nih. Yes. Kalau zaman sekarang. Ya, karena jadi mau kalian totally kayak Bunnyman atau Bunnyman tadi ya. as a simple kalian jadi Mr. P itu sebenarnya nggak apa-apa untuk merayakan Halloween itu sendiri. Betul. Kita dengan culture kita ya sendiri ya. Yeah. So guys, jangan lupa kalian terus ikuti kami di Instagram American Corner Semarang atau @amkor_semarang. Amkor_Semarang. Yes. Buat info-info seru lain dan event-event lainnya. Ya. So sampai jumpa di episode Amcast selanjutnya. Amcast Special Halloween. Time to get spooky. Bye guys. Happy Halloween. See you. Sampai jumpa di next episode Amcast. Dadah. Dadah.